Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita mulai pengajian lejlo niki, sila tebarang-barang baca surat al-Fatihah. Ternyata tiba selaput semeton jarin tersik wah ninggal dunia. Para guru, para asatidz, para tuan guru yang telah lama meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucuri kuburnya dengan rahmat dan maghfirah, dan menjadikan ilmu yang ditinggalkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'unillahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع العلماء العاملين الصالحين خصوصا للروح Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa limashayikhina wa liasatidatina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, sehingga masih terbau istiqomah di dalam melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan tetap selaput tersini dalam keadaan sehat, sehingga bahwa itu tetap istiqomah di dalam membuka majelis ilmu ini, karena al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Siarana istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Kalau kita istiqamah di dalam melakukan satu hal kebaikan, maka itu sungguh jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Mudah-mudahan selaput di sini tetap niat di dalam menuntut ilmu adalah untuk talabul hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi minggu julu kita masuk dalam babu adabil wudu. Babu adabil wudu, yakni bab yang membahas tentang adab-adab dari wudu. Tentu tiang yakin selaput ke sini wah paham
apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah, apa saja yang menjadi rukun, apa saja tertib dari wudu, insyaallah selaput ke sini sudah paham. Okay. Tapi pengajian sini adalah untuk murojaah, okay? Untuk mengulang-ulang kembali apa yang terlupa, untuk mengingat-ingat lagi. Karena tiang berharap nanti para ustadz, para guru, para pengurus bisa mengajarkan kepada jamaah di rumah tinggi. Jadi menjadi ilmu yang muttasil, ilmu yang bersambung menyambung. Maka perlu ilmu itu kita murojaah, kita ulang kembali, kita bahas lagi, artinya kuat ingatan. Babu adabil wudu, bab-bab yang membahas tentang adab-adab di dalam berwudu. Ya. Al-muradu bil adabi huna, maksud dari adab dari kalimat ini adalah al-madlubatu, apa-apa yang dianjurkan. Fatashmilul mandubata wal wajibata, masuk di dalam hal yang dianjurkan sini hal-hal yang mandub, yang sunnah dan wajibah dan yang wajib. Kama afadahu Syekhuna Abdul Hamid, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Hamid. Fa idza faraqta minal istinja'i fala tatrukis siwak. Setelah selesai kita melakukan istinja, maka jangan pernah meninggalkan siwak. Yang ulang sedikit. Wanwi bisiwaki as-sunnatu, niatkan dalam melakukan siwak itu adalah untuk perbuatan sunnah. Wa tathhiril fammi li qiraatil qur'ani wa dzikrillahi fis sholati. Kita membersihkan mulut dengan siwak itu tujuannya untuk membaca Al-Quran dan mengingat Allah di dalam salat. Kama tanwi bil jima'i husulan nasli, sebagaimana orang yang berniat ketika akan melakukan hubungan suami istri, niatnya adalah untuk husulan nasli. Jadi niatnya adalah sunnah, adalah ibadah, tetapi yang diinginkan adalah husulan nasli, mendapatkan keturunan. Begitupun kita berniat siwak, niatnya untuk sunnah, tetapi untuk membersihkan mulut, tujuannya li qiraatil qur'ani wa dzikrillahi fis sholati. Membersihkan mulut yang digunakan untuk membaca Al-Quran dan untuk berzikir. Fa innahu ay as-siwak madharatun lil fammi, siwak itu adalah alat untuk membersihkan mulut. Maka siwak boleh saja diganti dengan sikat gigi, boleh diganti dengan pasta gigi atau Pepsodent atau odol, karena dia bimakna madharatun lil fammi, alat untuk membersihkan mulut. Ai alatun tunadlibu minar raihatil karihah, alat yang digunakan untuk membersihkan mulut dari raihatil karihah, dari bau-bau yang dibenci. Wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitan, ya, membuat Allah senang dan membuat syaitan menjadi benci. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin, salat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat salat tanpa siwak. Tetapi yang harus diingat sini, wala yadullu hadal hadits ala ziyadati fadli siwak ala fadlil jamaah allati hiya bi 27 darajatan li'annahu lam yattahidul jaza fihima. Ya. Jadi bukan maksudnya afdolnya siwak itu lebih dari afdolnya solat berjamaah, karena maksudnya afdol sini adalah afdol bermakna derajat. Jadi 70 kali solat dengan siwak, 70 kali solat tanpa siwak tidak lebih baik daripada 1 kali solat dengan siwak. Tapi maksudnya sini hanya
pada afdoliyat saja. Bukan berarti solat tanpa siwak lantas solatnya tidak terima si Allah Ta'ala. Tapi maksudnya sini lebih afdol kita solat dengan membersihkan mulut. Ini. Setelah selesai kita melakukan siwak, thumma indal faragi minas siwak, ijlis lil wudu, duduklah untuk melakukan wudu. Wa hadza muwafiqun lima fi kalamir Ramli wal Mawardi min anna mahallahu qabla ghaslil kaffaini. Dan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali sama dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ramli dan Imam Mawardi, bahwa tempat siwak sini adalah qabla ghaslil kaffaini, sebelum membasuh telapak tangan. Tsumma majlis lil wudu mustaqbilal kiblati, duduklah untuk berwudu mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Ala maudiin murtafiin kai la yusibaka ar-rasyas. Bi fathir ra'i ay al-mutanadiru minal ma', menghadap kiblat, duduk ala maudiin murtafiin, pada tempat yang lebih tinggi, kai la yusibaka ar-rasyas, supaya denara air yang terpercik. Kita duduk di tempat yang agak lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Tujuannya apa? La yusibakar rasyas, supaya tidak terkena percikan air. Tetapi pada tempat yang biasa digunakan untuk berwudu tidak perlu duduk. Ini duduk dan mencari tempat yang lebih tinggi ini pada tempat yang ditakutkan akan menyebabkan rasyas atau percikan air. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta bismillah, kalau kita hanya mengucapkan bismillah saja, kafa, cukup ya, cukup dengan mengucapkan bismillah. Fa in taraktal basmalah fi awalil wudu, mun lupa baca bismillah sebelum awal wudu, fa'ti biha bi adnaihi, baca pada pertengahan dari wudu. Fa in farakta fala ta'ti biha li fauti mahalliha, kalau lupa sampai akhir tidak perlu dibaca di akhir karena li fauti mahalliha, sudah lewat tempatnya. Tsumma qul alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran, setelah itu ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alal ma'a tahuran, yang telah menciptakan air itu suci. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari wasawisihim, dari waswas yang ditiupkan oleh setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, ay antusibani syayatinu bisuin, ya. Kita menghindarkan diri kita dari was-was yang ditiupkan oleh setan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ditiupkan oleh setan. Itu kita baca pada saat mulai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Setelah membaca doa summaghsil yadaika, baru kita mencuci, baru kita membasuh telapak tangan. Summaghsil yadaika ay kaffaika ila ku'aika, kita membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan ila ku'aika, sampai dengan pergelangan. Berapa kali? Salasan qabla an tudkhilahumal ina'a, sebelum memasukkan tangan kepada ina. Jadi zaman laik berwudu masih menggunakan wadah atau bejana.
sebelum ima sini tama ke dalam al-ina atau wadah bejana sini dicuci 3 kali ila ku'aika sampai dengan pergelangan tangan. Wakul, kemudian ucapkan ketika membasuh telapak tangan hingga pergelangan itu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakatah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya, dibaca ketika membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan, Allahumma inni as'alukal yumna, ya mim nun yumna. Ya. Apa arti yumna? Al-quwwata ala ta'ah, ya, kekuatan di atas ketaatan, itu artinya yumna. Wal barakata ay azyadatal khair, bertambahnya kebaikan. Wa a'udzubika minasyu'mi, dan kami mohon perlindungan, aku mohon perlindungan dari asyu'mi ay asyarri wal halakah, dan dari kebinasaan. Nah, ini satu doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ketika sebelum mulai, setelah kita membasuh telapak tangan sampai dengan pergelangan, baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Tapi kalau dirasa terlalu belo doa sini, ada doa yang dinukilkan dari Imam Romli yang kita biasa baca ketika berwudu. Allahumma hfaz yadayya, Allahumma hfaz yadayya mimma asika kulliha. Itu yang biasa kita baca, dinukil dari Imam Romli. Allahumma hfaz yadayya mimma asika kulliha. Ya Allah, jagalah 2 tanganku dari perbuatan maksiat seluruhnya. Itu dibaca ketika membasuh tangan sampai dengan pergelangan. Nah. Suman wirof al-hadasi awi istibahatis au istibahatus sholat. Kemudian kita berniat untuk rof al-hadas, menghilangkan hadas, hadas atau istibahatus shalah, atau untuk membolehkan diri kita melaksanakan sholat, karena syarat dari sholat adalah suci dari hadas. Ya. Kita baca niat, ya. Wala yambagi an ta'dzuba niyatuka qabla qasdil wajhi, dan tidak boleh hilang niat di dalam hati itu sampai qabla ghuslil wajhi, sampai sebelum membasuh wajah. Fala yasihu wudu'uka, kalau hilang maka tidak sahlah wudunya. Ini pentingnya niat di dalam mazhab Syafi'i. Niat itu meskipun dalam hati harus tetap tidak hilang. Maka untuk supaya dia tidak mudah hilang, diucapkan, dilafazkan dengan lisan. Tsumma khudh ghurfatan lifika, kemudian ambillah seciduk atau seciduk air. Apa bahasa ini seciduk? Segenggam. Hah? Sejumput, apa istilahnya? Secentong. Seukuran 5 sini. Segenggam, seteguk, seceput. Summa khudh ghurfatan lifika, ya, ambil air, ambil sejumput atau seciduk atau segenggam air. Wa tamadmadu biha thalathan, kemudian berkumurlah dengan air itu, lakukan sebanyak 3 kali. Wa balik fi raddil ma ilal ghalsamah, keraskan, ya, keraskan kumur-kumur itu dan sampaikan air yang kita masukkan ke dalam mulut
hingga sampai kepada golsomah. Apa golsomah? Ra'sil hulkum, pangkal dari tenggorokan. Wa huwal maudi'un nati fil halqi. Ya. Menurut penjelasannya Syekh Nawawi, yang disebut sebagai golsomah itu maudi'un nati fil halqi, tempat yang muncul di tenggorokan. Dengan mama aja bau terasa ya. Tempat yang muncul di tenggorokan disebut sebagai golsomah. Kumur-kumur dikeraskan, disempurnakan sampai dengan pangkal dari tenggorokan. Jadi tidak sekedar tama air langsung keluar, ya, langsung nesugul, tapi kumur-kumur sampaikan kepada golsomah, air ra'sil hulkum. Wa adirral ma'a fi fika thumma majhu. Kemudian putar air itu di dalam mulut. Putar air sini dalam mulut, baru kemudian dikeluarkan. Illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan berpuasa, au mumsikan litarkin niyati, ya, atau dalam keadaan menjaga niat berpuasa. Fatarfuku, kalau dalam keadaan berpuasa maka harus pelan-pelan, ya, li khaufil iftar, karena takut kumur-kumur sini membatalkan puasa. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Apa yang dibaca ketika berkumur-kumur? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Au mislu ma dzukira fil azkar, atau yang disebutkan dalam kitab azkarnya Imam Nawawi, wa huwa Allahumma askini min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Ya Allah, berikanlah kami air minum dari kolamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minuman yang tidak akan pernah mendatangkan rasa haus setelahnya selamanya. Atau doa yang biasa kita baca dan diajarkan oleh Tuan Guru kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Jadi kenana doa wudhu sini tidak ada sumbernya, arak sumbernya. Kenana doa-doa wudhu ini pihak-pihakan Tuan Guru. Ternyata doa-doa wudhu sini ada sanadnya. Para ulama sudah mengajarkan doa-doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami semua, tolonglah aku di dalam mengingatmu dan dalam mensyukuri nikmatmu dan di dalam menyempurnakan ibadah kepada. Thumma khudh ghurfatan li anfika wastanshik biha thalatha. Kemudian ambil lagi segenggam air li anfika, untuk hidungmu, wastanshik biha thalatha, dan beristinsyak dengan air diulangi sebanyak 3 kali. Wa balik fi tas'idil ma'i bin nafsi ilal khayshum. Kalau istinsyak itu adalah menyampaikan air, menaikkan air dengan nafas sampai dengan khayshum. Khayshum, ya. Khayshum itu pangkal dari hidung. Jadi istinsyak itu menaikkan air sampai dengan pangkal hidung. Ya, itu untuk dengan si dekna berpuasa, malam takun shaiman. Setelah istinsyak, melakukan istinsyar, wastanshir ma fil anfi min rutubah, mengeluarkan lagi air yang masuk ke dalam hidung itu sampai habis apa saja yang basah. Wa adzan bihinsiri yadikal yusra, kemudian membersihkan hidung dengan kelingking tangan kiri. Setelah selesai diurut, kemudian bersihkan dengan kelingking tangan kiri.
Jadi kita ambil air dengan tangan kanan, dihirup, kemudian diurut dengan tangan kiri, kemudian dibersihkan dengan kelingking tangan kiri. Wa qul fil istinsyaq Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, sampaikan kepada hidungku bau dari syurga, wa anta anni radin, dan engkau ridho kepadaku. Nah, itu doa yang biasa kita baca. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Wa fil azkar lil Imam Nawawi badlu dzalik. Nah, Imam Nawawi juga punya doa yang lain. Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan diriku dari baunya nikmatmu dan baunya syurga. Wa fil istinsyar Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, kami memohon perlindungan, aku memohon perlindungan. Ini doa kita baca ketika istinsyar. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Allah Ta'ala, aku berlindung dari baunya api neraka, wa su'id dar, dan tempat berpulang yang buruk. Itu kita baca ketika istinsyar, mengeluarkan air dari hidung. Li'annal istinsyaq isalun wal istinsyar izalatun. Karena yang namanya istinsyaq itu memasukkan dan istinsyar itu mengeluarkan. Jadi memasukkan bau surga, mengeluarkan bau neraka. Thumma khudh ghurfatan liwajhika faqsil biha min mubtada'i tasthihil jabhati. Kemudian ambil lagi air untuk membasuh wajah, mim mubtada'i tasthihil jabha, dari membasuh wajah yang wajah itu dimulai dari permulaan jidat, ai agla bastiha, batas paling atas, ila muntaha ma yuqbilu minadz dzaqani, ya, sampai pada akhir batas dari dagu, fituli, pada ukuran panjangnya, wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi. Jadi wajah dalam penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani adalah dari penjelasannya Imam Al-Ghazali, yang disebut sebagai wajah adalah mayuk bilu minad daqani fitul, dari permulaan jidat sampai dengan mayuk bilu minad daqani fitul, ukuran panjangnya dari jidat sampai dengan dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi, dan dari kuping sampai dengan kuping yang lain untuk ukuran lebarnya. Itulah yang disebut sebagai wajah. Wa ausilil ma'a ila maudi'it tahdzib, dan alirkan air itu, sampaikan air itu sampai dengan tempat yang disebut sebagai tahdzib. Nah, tahdzib sudah kita jelaskan kemarin. Fahuwa minar ra'si, ya, tahdzib itu tempat yang merupakan bagian dari rambut. Kenapa disebut bagian dari rambut? Litisali sya'rihi bi sya'rir ra'si, karena dia menyambung dengan rambutnya kepala. Ya. Wa ba'duhu minal wajhi, tapi sebagian dari tahdzib itu merupakan bagian dari wajah. Penjelasan sederhana yang disebut sebagai tahdzib, bagian dari wajah yang memiliki rambut. Dia tidak disebut sebagai bagian dari rambut, sya'rur ra'si, tapi disebut sebagai tahdzib. Di mana tempatnya? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tempatnya maudhi'ut tahdzib itu tanhi wa huwa ma ya'tadun nisa, tempat di mana dengan nina biasa mencukur rambutnya. Wal akabir wa huwa ma lahu wijahah, atau orang-orang terpandang, orang-orang terhormat,
para raja-raja biasanya mencukur rambutnya di bagian tahdzib sini. Ya. Tanhiyat asy'ari ay izalatahu anhu liyattasi al-wajhu. Kenapa dicukur oleh perempuan? Kenapa dicukur oleh orang-orang yang terpandang? Dicukur tahdzib itu liyattasi al-wajhu, ya. Untuk melebarkan wajah. Jadi dicukur sebagian dari rambut. Biasa mun terlalu tipe tukang cukur, ada bagian rambut yang dibuang agar wajah kita terlihat lebih lebar. Nah, bagian yang dibuang itu disebut sebagai tahdzib, yang itu juga wajib dibasuh ketika kita membasuh wajah. Ya, mau tahdzib. Nah, dijelaskan lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani apa yang disebut sebagai tahdzib itu, ya. Ma baina ra'sil udhuni ay asliha alladhi ya'luhu bayadu masturun bil murtafi'i minha fahuwa fawqal waddi qaribun laisa bainahu fasilun illa juz'al munkhafid. Yang disebut sebagai maudi'ut tahdzib itu ma baina ra'sil udhuni, apa yang terletak di antara ra'sul udhun, kepala dari telinga. Mbe taokna kepala telinga sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, asluha alladhi ya'luhu bayadun masturun bil murtafi'i minha fahuwa fawqal waddi qaribun laisa bainahu fasilun illal juz'al munkhafid. Letaknya ra'sul udhuni itu adalah pada ujung pangkal telinga. Jadi muntegita telinga sini kan arak bagian yang timbul ini. Arak bagian yang timbul, di atasnya ada juz'ul munkhafid, ada bagian yang lunak seperti tulang. Arab pandai. Di atas juz'ul munkhafid sini adalah ra'sul udhun. Nah, paling ujung sini. Inilah ra'sul udhun. Jadi untuk kita telinga sini, ini adalah yang disebut sebagai ra'sul udhun. Fahuwa fawqal watdi. Ini namanya watdi, bagian yang timbul dari telinga. Ini watdi. Di atasnya ada juz'ul munkhafid, ada bagian yang lunak. Di antara watdi dengan ra'sul uzun sini arak bagian si lunak. Nah, maka setelah bagian yang lunak sini, atas dari bagian yang lunak disebut sebagai ra'sul uzun. Ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabini, sampai dengan sisi dari dahi. Jadi namanya maudi'ut tahdzib itu dari ra'sul udhuni sampai dengan sisi dahi. Nah, sampai di sini. Maka ini pada saat membasuh wajah tetap dibasuh meskipun ada rambutnya, karena dia disebut sebagai bagian dari wajah. Ini disebut sebagai maudi'ut tahdzib. Mun dengan Nina atau dengan Mama biasa bercukur, bagian ini pasti dibuang, bagian maudi'ut tahdzib. Ya. Itu yang dimaksud sebagai maudi'ut tahdzib, yang juga harus ikut dialiri air. Jelas nih? Ila zawiyatil jabini ay ila ruknin fawqas sadaqi, ya, pada bagian di atas pelipis. Ani bi maudi'it tahdzib ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi ay janibiha bi ayyuda'a tarfu khaitin ala ra'sil udhuni wa tarfu tsani ala a'lal jabhati. Syekh Nawawi ini mengajarkan bagaimana cara mengukur mbe siarana maudi'it tahdzib. Jadi olok benang le awal telinga sini sampai dengan atas dari jabhah atau jidat.
Tempat yang dilalui oleh benang sini adalah maudi'ut tahdhir, dan itu harus dibasuh ketika membasuh wajah. Ya. Jadi ini masuk kepada hal yang wajib dan yang mandub, ya, hal yang matlub. Nah, jadi kita harus perhatikan mana yang masuk di bagian wajah. Ya. Kemudian ausilil ma'a ila manabati syu'uril arba'ah, alirkan air pada tempat-tempat yang ditumbuhi oleh rambut. Ada 4 tempat. Al-hajibaini, yaitu 2 alis. Wasyaribaini, kumis atas dan bawah, yang bawah, atas dan bawah. Wal ahdabi wal adharaini, ya, bulu mata dan jambang. Wahuma ma yuwaziani al udhunaini min mubtadi'il lihyah, ya, apa yang sejajar dengan 2 kuping, mim mubtada'il lihyah, dari awal permulaan jenggot, itu disebut sebagai jambang. Wa yajibu isalul ma'i ila manabitil lihyatil khafifah, dan wajib untuk mengalirkan air pada tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Nah, justru baok si tipis ini wajib untuk digosok selapuna sampai menyentuh kulit. Tetapi kalau lihyah yang al-kashifah, yang lebat, cukup hanya yang zahirnya saja. Apa ukurannya lihyah yang tipis ini, al-lihyah al-khafifah sini? Bi antural basyarah min tahtiha fi majlisit takhatub. Misalnya lek majlis ini arak dengan baok. Nah, ketika tegitak baokna sini bau tegitak kulit, nah maka wajib untuk digosok. Tapi mun tegitak dek tekalu gitak kulit saking lebatna baokna sini, maka cukup dibasuh zahirnya saja. Jelas ini? Nah, dengan si baokna sini tipis, maka wajib dialirkan, digosokkan sampai dengan kulitnya. Walhasil anna lihyata dzakar wa aridaihi wa ma kharaja min haddil wajhi min asy-syu'uri walau min imra'atin wa khunsa in kathifa wajaba ghuslu zahirahu. Kalau ada bulu yang lebat di luar batasan wajah, maka yang wajib dibasuh hanya zahirnya saja. Wa ma'ada dzalika yajibu ghusluhu mutlaqan ay zahiran wa batinan. Wajib dibasuh zahir dan batinnya, walau kathifan, meskipun dia lebat atau dia tipis. Hadza huwal mu'tamid fi syu'uril wajhi, ya. Apa yang dibaca ketika membasuh wajah? Wa qul inda ghuslil wajhi Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Ini terlalu panjang ini. Wal akhsar, dan doa yang lebih pendek, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Itu kita baca ketika membasuh wajah. Ya Allah, putihkanlah wajah kami, ya, pada hari di mana yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun, di mana semua wajah itu menjadi cerah dan menjadi gelap. Ya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Wala tatruki takhlilal lahyati al-kathifah, jangan sampai kita tidak menggosok jenggot yang tebal. Nah, digosok zahirnya saja. Qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Ini untuk kesempurnaan saja. Kan den arak baokna lebat ini. Arak pandai. Arak.
Tapi tidak perlu dilakukan idza kunta muhriman, ketika kita sedang ihram tidak perlu menggosok-gosok jenggot. Kenapa? Li khaufi intitafi sya'ri, takut ada yang tercabut dari rambut jenggot. Bagaimana cara menggosok atau membasuh jenggot ini? Bi asabi al yadil yumna min asfaliha alal afdal wa mithluha kullu sya'rin yakfi ghuslu zahirihi, ya, dengan jari jemari tangan kanan. Summa ghsil yadakal yumna summal yusra ma'al mirfaqaini ila ansafil adudaini fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadihal wudu. Setelah selesai kita membasuh wajah sebanyak 3 kali, summa ghsil yadakal yumna, ya, kita basuh tangan kanan, summal yusra, kemudian tangan kiri, ma'al mirfaqaini, tangan siku-siku, ila ansafil adudaini, sampai dengan pertengahan lengan, pertengahan dari lengan sampai dengan bagian muntengene kan kerasa ambil tahu nak otot belik sini. Nah, disitulah yang disebut sebagai ansaful adudaini, batas dari wudu. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu. Mengapa dibasuh hingga pertengahan lengan? Karena nanti ketika di surga, ya, fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu. Nanti ketika di surga perhiasan itu akan memenuhi bagian-bagian yang dibasuh dengan air wudu. Semakin banyak yang dibasuh maka semakin luwih perhiasan. Wa harrikil khatami wa khallil qabla ghaslihima asabi'ahuma, ya. Wal aula fi takhlilil yadil yumna ay yaj'ala batnal yusra ala dhahril yumna wa fi takhlilil yadil yusra bil aqsi khurujan min fi'lil ibadati ala suratil adati. Biasa mun basuh tangan, basuh ima kanan terbasuh dengan ima kiri. Dari mana memulai membasuhnya coba? Yang biasa kita lakukan ujung, kemudian dialirkan hingga siku-siku, kemudian diturunkan lagi. Tetapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dilakukan pertama kali sebelum mengalirkan air adalah khallil qabla ghaslihima asabi'ahuma. Jadi merenggangkan dulu, ima sini direnggangkan, kemudian khallil qabla ghaslihima asabi'ahuma wal aula fi takhlilil yadil yumna ay yaj'ala batnal yusra ala dhahril yumna. Jadi seperti ini mengalirkan, menyela-nyela takhlil ini, menyela, atau sebaliknya seperti ini. Jadi di sela-sela, direnggangkan di sela-sela air. Itu yang disebut sebagai khallil atau takhlil. Takhlilil yadil yumna ayaj'ala batnal yusra ala dhahril yumna, meletakkan punggung tangan kanan digosok dengan muka dari tangan, atau sebaliknya. Seperti ini untuk tangan kanan dan tangan. Kenapa harus seperti ini? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bil aksi khurujam min fi'lil ibadah ala suratil adah fi tashbik. Untuk membedakan antara ibadah dengan adah. Biasa dalam adah seperti ini, biasa kan seperti ini menjelajah. Untuk membedakan antara ibadah dengan adat, dibasuh dari ini sampai kemudian dibasuh dari ini. Jadi dibasuh sampai air, sampai di pergelangan, sampai di pertengahan lengan, kemudian turun, dibasuh lagi. Itu maksudnya takhlil, menjela-jela di antara ini. Kemudian turun, gosok lagi. Itu namanya takhlil.
Memang wudhu saja harus ada adabnya. Wabda bil yumna, mulailah dengan yang kanan. Wa qul inda ghaslil yumna Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasir. Ini kan sudah diajarkan oleh tuan guru kita. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasir. Ternyata ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya Allah berikan kami kitab amalan kami biyamini, pada tangan kanan kami, wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah kami dengan hisab yang mudah. Wa inda ghasli shimali Allahumma inni a'udzu bika an tu'tiyani kitabi bishimali au min warai zahri. Itu kita baca ketika membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Thumma staw'ib ra'saka bil mashi. Kemudian sempurnakan dalam menyapu rambutmu. Karena dalam Syafi'i menyapu rambut tidak harus dibasuh semua. Sedikit saja dibasuh sudah membatalkan kewajiban untuk membasuh rambut. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ghazali, oleh Imam Ghazali adalah menyempurnakan. Bagaimana cara mengusap rambut yang sempurna? Bi antabulla yadaika wa tulsika ru'sa asabi ayadikal yumna bil yusra wa tada'ahuma ala muqaddimatir ra'si. Basahkan tangan dengan air. Tulsika ru'sa asabi ayadaika, lekatkan ya, ujung dari jari jemari yang kanan dengan jari jemari yang kiri. Wa tada'ahuma ala muqaddimatir ra'si. Ya, wa tada'a ibhamaika ala sadgaika. Ala sadgaika, ya, kepada dua pelipis. Jadi seperti ini, melekatkan, sementara ibu jari ada di pelipis, seperti ini. Maka untuk menyempurnakan mengusap rambut seperti ini. Nah, sampai belakang, sampai apa bahasa dia ini, uduk. Nah, dibasuh ini menyempurnakan istau saja bil mas'i. Jadi direkatkan ujung, kemudian nah, itu namanya menyempurnakan, membasuh, menyapu rambut, menyapu kepala. Watumirrohuma ailiyadain ilal kafa, ya, kemudian digerakkan sampai ke dalam bagian belakang sini. Inin qalaba sya'ruka tarudduhuma ilal muqaddimah liyasilal ma li jami'ir ra'si fa hadhihi ail imrar warrad marratan. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk meratakan air kepada semua bagian kepala. Kalau hanya dari depan ke belakang belum cukup, maka dialirkan lagi dari belakang ke depan. Itu dihitung sekali untuk menyempurnakan sapuan kepala. Li adami tamamil mashati bil imrar ilal qafa min ghairi raddi ilal mabda. Nah, jadi fa illam yanqalib sya'raka li sifrihi aw li kasrihi aw adamihi fala tarudda li adamil faidah listi'malil ma'i fi ma la budda minhu wa huwa mashul ba'dil wajib fala yuhsabu marratan tsaniyatan. Masalahnya misalnya dengan sini ya botak atau rambutnya sekedi, misalnya gitu, rambutnya jarang-jarang, apakah perlu dibalikkan ke depan? Tidak perlu.
Hanya bagi orang-orang yang rambutnya lebat itu diputar ke depan, karena itu dihitung sekali. Nah, itu tergantung pada penafsiran dari ayatnya. Ayatnya apa nih? Wamsahu biru'usikum. Ayat sebelumnya apa? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum. Kalau dalam Syafi'i menggunakan wamsahu biwujuhikum. Kalau dalam Maliki memaknainya wujuhakum, karena dinisbatkan kepada faksilu, harus dibasah, harus diusap, harus dicuci. Sedangkan yang digunakan Syafi'i itu wamsahu, mengusap saja, menyapu saja. Yang namanya menyapu sedikit saja sudah menyapu. Tapi kalau faksilu harus selaput. Itu perbedaan antara faksilu dengan wamsahu. Makanya untuk bagian yang harus air itu mengalir semua, dia menggunakan faksilu. Untuk bagian yang cukup diusap-usap pakai wamsahu. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah istau'ib ra'saka bil mas'i, untuk menyempurnakan saja. Kalau dalam Syafi'iyah cukup diusap-usap, tidak perlu kita lepas topong, cukup itu sudah selesai wudu, masuk ke dalam rukunnya. Tetapi yang dimaksud sebagai istau'ib sini adalah minal matluba, ay al mandubat wal wajibat, untuk menyempurnakan. Misalnya itu air kan duit ini. Nenek sayang-sayang. Apa istilahnya sayang-sayang? Irit-irit, ngadu air. Untuk mengalirkan air pada kondisi rambut kita memang lebat. Artinya lebat nih ketika dibasuh ke belakang yang balik ke depan. Tapi dengan si botak kan dia apa rambutnya sih? Ketika dibasuh ke belakang, dibasuh ke belakang ada rambut yang ke depan. Mun dengan si botak tujuannya apa? Tujuannya agar semua air mengalir di kepala. Maka diajir dulu diulang. Tapi untuk yang botak, untuk dengan si rambutnya sini disebutkan lam yang kalib sya'ruka lam yang kalib sya'ruka. Kalau rambutnya sini ndek balik, ndek tulak, lisifrihi karena ya kosong, au likosrihi karena ya sekedi, au adamihi karena nenarak rambutnya, fala tarudda, tidak perlu dikembalikan. Gini li adamil faidah, karena nenarak faidahna. Buat apa diputar nenarak rambut, nenarak bulu nah listi'malil ma'i fi ma la budda minhu wa huwa mashul ba'dil wajhi, mashul al ba'dil wajib, wa huwa mashul ba'dil wajib. Karena air yang sudah mengalir dari kepala kan jadi mustakmal, tidak menjadi faedah lagi untuk diputar ke depan. Tapi kalau tujuannya adalah meratakan sapuan air, bisa dikembalikan ke depan. Fala yuhsabu marratan tsaniyah, tidak dihitung sebagai dua kali mengusap rambut atau menyapu rambut. Jadi istau'ib ra'saka bil mashi bi antabulla yadaika wa tulsika ru'sa asabi ayadikal yumna bil yusra wa tada'ahuma ala muqaddimatir ra'si wa tada'a ibhamaika ala sadqaika. Ini kaifiyah bagaimana kita menyempurnakan sapuan dari kepala.
Nah, setelah membasuh kepala, setelah mengusap kepala, kemudian membaca doa, Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka. Itu kita membaca doa setelah mengusap kepala. Atau yang lebih ringkas, Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Itu yang lebih ringkas. Wa adilni tahta arshika yawma la dhilla illa dhilluka. Dalam kitab Adhkar, Imam Nawawi juga menawarkan doa yang lain, Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Thumma amsah udhunaika zahirahuma wa batinahuma. Kemudian mengusap telinga, zahirahuma, zahirnya. Mana yang disebut zahirnya telinga? Mayalir ra'sa, yang menjadi bagian dari kepala, itu disebut zahirnya telinga. Wa batinahuma ma yalil wajha, yang masuk ke dalam bagian wajah, yang di dalam. Nah, jadi yang di luar ini masuk kepada bagian kepala, yang di dalam masuk ke dalam bagian wajah. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ai ghairi ma'in air ghairi ma'i balalir ra'si, bukan air yang bekas dari tetesan kepala, ya, bukan tetesan kepala, bukan bekas dari mengusap kepala. Wadkhil musabbihataika fi simakhai udunaika, dan masukkanlah dua jempol ibu jari ke dalam dua telinga. Jadi jempol kanan ke kanan, jempol kiri ke telinga bagian kiri. Wa adirrahuma fil ma'atif, kemudian putar dia dalam lipatan-lipatannya, diputar. Wamsah zahira udhunaika bi batni ibhamaika, dan usaplah zahir dari udhun, zahir dari kuping itu dengan bibatni ibhamaika, dengan perut dari ibu jari, dengan jari. Nah, zahirnya kita belakang, depan. Nah, itu wamsah zahira udhunaika bibatni ibhamaika, anggota tubuh yang paling mulia. Lakin fihi manafidun, tetapi di dalam wajah itu ada lubang-lubang, ada jendela. Fi ba'diha murrun kawaskhil udhunain, ya. Jadi wajah sini asyraful a'dha, anggota tubuh yang paling sempurna, tetapi di dalam wajah itu ada lubang-lubang, ada lubang-lubang. Fi ba'diha murrun, di sebagian tempatnya itu pahit. Di mana yang pahit? Kawaskhil udhunaini, seperti kotoran telinga. Wal ba'di milhun kadam'i, dan sebagian lagi asin, kadam'i, seperti air mata. Wal ba'di hamidun, sebagian lagi asam, kalladhi fil anfi, seperti yang ada di dalam hidung. Wal ba'di azbun, sebagian lagi tawar, karraiki, seperti air liur. Oh, ada pertanyaan, yang selesaikan dulu ya, supaya kita bisa selesai tentang adab wudhu. Wah, ini bahaya, ini namanya murid menguji ustadz. Yang selesaikan dulu ya, supaya kita bisa selesai bab wudhu ini dulu. Ya, jadi di dalam wajah itu ada jendela-jendela, ada lubang-lubang. Washul udhunaini ba'di milhun wa kadam'i wal ba'di hamidun. Ada yang pahit, ada yang tawar, ada yang
asin. Wa jumlatu manafidhihi sittun, al-ainani wal udhunani wal famu wal anfu. Dua mata, dua telinga, satu mulut dan satu hidung. Kata qala Syekh Atiyah. Apa yang kita baca, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Perdengarkan kepada kami panggilan penyeru dari syurga. Wa huwa sayyiduna Bilal bin Rabbah. Panggilan dari sahabat Bilal bin Rabbah. Fil jannati ma'al abrar ay al-muti'ina lillah. Thumma amsah raqabataka wa qul Allahumma fakku raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Nah, ini tidak biasa kita lakukan, gitu. Tidak biasa kita lakukan membasuh leher. Tidak biasa kita lakukan. Sumamsah raqabataka wa qul Allahumma fakku raqabati. Ada yang melakukan, ada yang tidak biasa melakukan. Karena Imam Nawawi misalnya mengatakan bahwa mashur raqabah itu bid'ah. La yusannu, tidak disunnahkan untuk melakukannya. Nah, summa ghsil rijlakal yumna thummal yusra ma'al ka'bain in wujida wa ma'a qadrihi ma in fuqida. Membasuh kedua kaki. Kalau kakinya tidak ada bagaimana? Tetap dibasuh dengan mikdar, dengan ukuran yang sama, yaitu bagian ujung paling bawah. Tetap dibasuh meskipun apa istilahnya? Buntung. Tetap dibasuh, ya. Mbesiara. Nah, ya. In wujida wa ma'a qadrihi ma in fuqida wa khallil. Nah, sama seperti ketika membasuh kedua tangan. Khallil qabla ghaslihima asabi'ahuma bi ayyi kayfiyatin kana. Silahkan mencuci atau membasuh asabi'ahuma, sela-sela jarinya, bi ai kaifiyatin kana, dengan kaifiat yang seperti apa saja silahkan mau membasuh sela-sela jari kaki itu. Tetapi al-afdal an tukhallila bi khinsiril yadil yusra. Afdalnya adalah menyela-nyela kaki kanan, jari-jari kaki kanan dengan kelingking tangan kiri. Itu afdalnya bikin siril yadil yusra, ya. Bikin siril yadil yusra asabi rijlakal yumna mubtadi'an bikin siriha hatta takhtima bikin siril yusra wa tudkhilul asabi'a min asfalin. Jadi mulai dari kaki kanan, di sela-sela dengan kelingking dari kelingking paling kanan, dari kelingking dengan ima kiri. Ketika pindah di kaki yang kiri, mulai dari jempol kaki kiri dengan kelingking kaki kanan. Jadi dari kelingking selesai di apa bahasa ini kelingking nih? Hah? Kelingking, wah. Hah? Anak ima. Ah. Jari kaki kanan di sela-sela mulai dari kelingkingnya. Kaki kiri di sela-sela mulai dari ibu jarinya. Nah, jadi mulai dari kelingking kanan selesai di kelingking kiri. Itu maksudnya penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantan. Mubtadi'an bihin siriha hatta takhtima bihin siril yusra wa tudkhilul asabi'a min asfal ay asfalir rijlaini fayakunu takhlilu bihin sirin min khinsirin ila khinsirin. Apa maksudnya sini? Mubtadi'an bihin siriha hatta fayakunu takhlilu bihin sirin min khinsirin ila khinsirin. Jadi mentahlil dengan kelingking dari kelingking kanan selesai di kelingking kiri.
Itu yang afdol. Tapi mun wah biasa bekucek dek masalah. Biasakan langsung. Yang afdol di sela-sela dengan kelingking tangan. Sebentar lagi selesai, okay? Wadluk a'dha'akal maksulah ba'da ifadatil ma'a 'alaiha wa balik fil aqbi khususan fi syita. Dianjurkan juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk mengalirkan atau menggosok, ya. Wadluk untuk menggosok. Jadi gosok sini beda dengan menyela di antara dua jari. Kalau menyela menggunakan kata takhlil, kalau menggosok menggunakan kata wadluk a'dha'akal maksulah. Ya. Wa balik fil aqbi khususan fi syita, pada saat musim dingin harus menggosok-gosok tumit. Nah, itu kan arak musim dingin. Kalau di sana di Timur Tengah sini arak musim dingin, dan ketika musim dingin kotoran-kotoran sini menempel di badan, terutama di bagian tumit. Apa tumit maksudnya? Maka dianjurkan untuk menggosok tumit, ya, pada musim dingin, karena biasanya kotoran menempel di tumit. Apa yang dibaca ketika membasuh kaki? Allahumma tsabbit qadami ala sirati, ya. Atau ada doa lain disebutkan Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim, ya. Yauma tadhillul aqdamu finnar. Nah, itu doa yang pertama. Wa qul inda ghaslil yusra Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami bil ifradi walau uridul matna lakila qadamai bi alfi ba'dal mim. Antazilla qadami ala sirati finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin. Nah, ini yang tidak biasa kita baca. Yang biasa kita baca adalah Allahumma tsabbit qadami ala sirati, ya. Warfa'il ma'a ila ansafis saqini wara'it tikrari salasan fi jami'i af'alika. Sama dengan ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki dilebihkan sampai dengan pertengahan betis, ya. Ya, pertengahan betis. Wara'it tikrari salasan, dan ingat untuk memelihara agar senantiasa mengulang wudhu sebanyak 3 kali fi jami'i af'alika minal ghasli wal mashi wat takhlili, ya. Dari menggosoknya, menyapu, menyela-nyela jari, menggosok, bersiwak, wasairil azkari kal basmalati wat talaffuz bin niyat kama naqalahu Atiyah an Shibra Malisi. Jadi tidak hanya pada menggosoknya saja 3 kali, tidak hanya mengusapnya saja yang 3 kali, tetapi sairil azkari kal basmalati wat talaffuz bin niyat. Baca basmalahnya juga bisa dibaca 3 kali. Wat talaffuz bin niyat juga bisa dibaca 3 kali. Nah, ini. Wa amma du'aul a'dha'i faqala an-Nawawi lam yaji' fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang dibaca 3 kali itu minal ghasli wal mashi wat takhlili, ya, wadluki wasiwaki wasairil adhkari kal basmalah. Boleh dibaca lebih dari 1 kali. Nah, ini ada yang mengatakan faqalan Nawawi lam yaji' fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa-doa wudu ini tidak datang dari Nabi. Sehingga kalau dicari hadis muntepeta hadis dinara hadis, karena tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditambahkan oleh Imam Nawawi, wa inna ma hiya da'watun ja'at anis salafis shalihin. Doa-doa ini datang dari para salafus saleh.
wazadu wa naqasu, ditambah, dikurangi. Ya, sehingga ada yang doanya seperti ini, ada yang doanya berbeda. Karena memang datangnya bukan dari Nabi SAW, tapi datang dari para salafus saleh. Ada yang menolak mengamalkan doa wudu. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya mengatakan warada dzalika min turukin la takhlu min kadzibin, bahwa hadis tentang doa-doa wudu itu memang semuanya dhaif. Lakinnal mahalli war ramli al-kabir was-shaghir i'tamadu istihbabahu. Tapi Imam Ramli, Imam Mahalli itu mengatakan mereka berpegang bahwa doa wudu itu adalah masuk di dalam sunnah liwurudi dzalika fi tarikhi Ibnu Hibbanin wa ghairihi, karena ada diceritakan di dalam buku tarikh, kitab tarikhnya Ibnu Hibban dan sebagainya. Wa in kana dhaifan, meskipun dia dhaif, li annal hadits ad-dhaif yu'malu bihi fi fadailil a'mal. Boleh enggak kita beramal dengan hadis dhaif? Boleh, kecuali hadis palsu. Kalau hadis yang dhaif masih bisa diamalkan fi fadailil a'mal, pada keutamaan amal. Maka muntah kita jamaah tabligh sini apa kitabnya? Fadailul a'mal. Jamaah tabligh apa, Pak? Jamaah kompor. Jamaah kompor sini kitabnya apa? Fadailul a'mal. Untuk keutamaan amal. Fasyartul amali bil hadis dhaif. Apa syaratnya beramal dengan hadis dhaif? Ada musyiddatit ta'fihi, lemahnya tidak sangat lemah sampai mendekati palsu, maka itu bisa diamalkan. Wa yadkhula tahta asli amin wa ayyakuna fil ibadah. Yadkhula tahta asli amin, dia berada di atas hukum yang umum. Doa sini hukumnya boleh apa enggak? Berdoa boleh apa enggak? Berdoa sini bahkan menjadi ibadah. Keumuman doa sebagai satu ibadah bisa digunakan untuk menghukumi doa-doa wudu, sehingga doa wudu menjadi boleh, karena doa itu boleh. Itu maksudnya wa ayyadkhula tahta asli amin. Hukum asal, hukum umumnya doa itu apa? Bisa menjadi perintah, bisa menjadi satu kebolehan, bisa menjadi sunnah. Maka begitupun doa wudu bisa dihukumi dengan hukum yang sama. Wa ayyakuna fil ibadah, dan itu dalam ibadah, bukan dalam akidah. Dalam akidah maka jangan menggunakan hadis yang dhaif. Ini kita selesai dulu nih gigi. Fa idza faragta minat tatahhur farfa basaraka ilas sama. Setelah selesai berwudu, angkat pandangan kita menuju langit. Walau kunta a'ma, meskipun apa, buta bahasa ini, meskipun pekek tetap menengadah, menghadapkan pandangan ke atas langit. Warfa yadaika wastaqbalil kiblah bisadrika, dan hadapkan dada kita menuju kiblat. Li'anna sama kiblatud doa, karena langit itu adalah kiblatnya doa, sedangkan kiblatnya badan adalah Ka'bah. Li'anna khawaijal ibad fi khazanati tahtal arsy. Arak peribahasa, lebih baik tangan di atas daripada tangan di. Maksudnya apa? Lebih baik memberi daripada Maka ketika kita meminta, tangan kita di bawah. Ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badan kita hadapkan menuju kiblat, li'annal Ka'bah asyraful jihad. Karena kiblat atau Ka'bah itu adalah sebaik-baiknya arah, semulia-mulianya arah.
Dan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Selesai berwudu. Memang kelihatannya susah, kelihatannya sulit, tetapi yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, kalau yang sederhana seperti ini saja tidak bisa kita biasakan, jangan bermimpi untuk melakukan amalan yang lebih besar. Itu maksudnya ini. Sama seperti membasuh rambut. Kalau yang terbiasa untuk mashu ba'dul wajib saja, hanya yang wajib saja dibasuh, diusap saja, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mau menyempurnakan sapuan kepala, ya seperti itu caranya. Nah, ini pertanyaan, bagaimana cara membasuh kepala bil khusus untuk perempuan yang rambutnya panjang dan lebat? Syukron wassalam. Nah, biasanya seperti apa kalau berwudunya wanita sih? Biasa. Apa cukup sekek 2 telur selesai apa gimana? Biasa dengan ini ngombe aku mengusap kepala. Sampai bawah, kemudian berjopok. Ya, ad-dinu yusrun, ya. Agama itu sebenarnya niatnya bukan mempersulit, tapi mempermudah. Selesaikan saja yang wajib, kalau itu masih berat untuk melaksanakan yang sunnah. Karena memang yang wajib itu ra'sul mal, yang sunnah itu ribhun. Yang wajib itu ra'sul mal, modal. Sunnah itu badi. Muntemele mau badi. Ini kadang modal doang dek netulak apa malik badi ya. Modal doang dek netulak. Bagaimana cara membasuh kepala bil khusus untuk perempuan yang rambutnya panjang dan lebat? Basuh seperti biasa, ya, basuh seperti biasa. Kalau misalnya keadaannya, kan ada perempuan sini rambutnya kadang keriting, luwe apa dek? Nah, dengan mama luwe keriting, dengan Nina wah nebelo keriting. Bagaimana membasuhnya? Maka kita pakai kaidah yang tadi. Jangan sampai basuhan yang kedua itu menjadi basuhan yang mustakmah. Kalau misalnya rambutnya sedikit, rambutnya lam yang qalib itu kan misalnya rambut keriting, itu kan lurus. Rambut yang lam yang qalib itu dibasuh ke belakang, dia netulak. Dia netulak. Karena sebab dek netulak, akhirnya tidak rata sapuan air. Munita si rambutnya lurus itu basuh ke belakang, tulak, maka ke depan menjadi meratakan sapuan air. Jelas nih. Misalnya itu rambutnya sini kan lurus, basuh ke belakang, tulak ya. Berarti ada bagian belum terusap, kita usap lagi ke depan. Tapi ada yang rambutnya lam yang qalib, diputar ke belakang dia netulak. Maka yang seperti itu tidak perlu diputar ke depan. Kenapa? Ada mul faidah, denara faidahna. Pada marah dengan botak. Dengan botak sini wah denara rambut na masa mesti terputar-putar. Karena sudah meratakan usapan. Jelas gigi? Mun dengan botak, misalnya dengan botak sini, rambutnya ada tapi sedikit, maka tidak perlu diputar ke depan.
li adamil faidah, tidak ada faedahnya. Yang kedua, airnya kemudian bisa menjadi mustakmal karena hitungannya sudah membersihkan satu kali. Jelas apa enggak ini? Ya. Terima kasih. Mungkin ini untuk kelanjutannya karena tadi juga kita mendengarkan yang tadi untuk yang laki-laki untuk mencari kesempurnaan bukan hanya menyapu sebisa itu ada kata menyapu dan membasuh. Kalau kita yang perempuan kata panjang dan lebar, apakah cuma menyapu saja tidak langsung untuk menyempurnakan? Gimana? Untuk yang perempuan, nggih. Kadang-kadang menyapu setengah kepala. Nggih. Nah, yang tadi untuk mencapai kesempurnaan kan harus dari bawah kemudian kembali ke atas. Nggih. Nah, berarti yang berlaku di khusus di tubuh perempuan, apakah hanya setengahnya saja? Nggih. Termasuk ke rukun. Kalau yang laki-laki dengan yang perempuan pada basuhan ukuran basuhannya sebenarnya sama, setengah kepala, tetapi untuk menyempurnakannya diputar. Makanya ada mazhab yang kemudian mewajibkan putaran kepala tidak hanya bagi laki-laki, juga bagi perempuan. Karena yang dipersoalankan bukan bagian yang terkena usapan, tetapi mana yang disebut sebagai kepala. Seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dipersoalkan bukan masalah mana yang disebut kepalanya, tapi cukup dengan sedikit basuhan saja maka itu sudah membatalkan wudhu. Begitupun dengan yang perempuan. Mazhab yang lain tidak seperti itu. Bukan mengatakan sapuan itu menyempurnakan sapuan, tapi menganggap seluruh bagian itu sebagai kepala. Terutama dalam mazhab Maliki misalnya, itu harus disapu karena dianggap semuanya bagian dari kepala. Kalau kita hanya untuk menyempurnakan saja, itu perbedaannya memang pada pemahaman tentang ayat itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan wamsahu. Apa makna imsahu itu? Nah, itu. Apakah mengusap, apakah mencuci semuanya? Tapi yang dalam mazhab Syafi'i tidak dipersoalkan itu. Mazhab lain mengatakan semua harus diusap karena semuanya kepala. Kalau dalam Syafi'i tidak mempersoalkan. Oke? Mudah-mudahan jelas. Jadi karena Imam Ghazali mazhabnya Syafi'i, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mazhabnya Syafi'i, maka dia katakan wastauib. Wastauib itu apa? Sempurna. Bukan berarti yang sebelumnya dilakukan tidak sempurna, tapi untuk mencapai kesempurnaan bisa diputar tangan. Bukan berarti hanya mengusap sebagian saja tidak sah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga dengan sisa umur yang kita miliki kita bisa menambahkan amalan kebaikan kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an mubarakan marhuma
وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما يا ربنا آتنا مطلوبنا واجعل سعي مراقي التعليمات ناجحا وسلاما في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدان الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.